Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel ini. Saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MET, yang kedua saham Elsa, dan yang ketiga yaitu saham Sico. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham MET. Saham MET peragangan terakhir naik 19,51% di harga 735. Bagaimana dengan prospek saham MET kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi sudah balik korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham MET ini sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung juga dengan volume hijaunya yang cukup signifikan di perdagangan hari ini. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MET ini. Terbukti asing net buy ya sebesar 11,95 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham MET ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya sudah berada di atas SMA 50 yang garis berwarna merah ini. Itu artinya sudah berada di area fase naiknya. Di perdagangan terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan signifikan ini dipengaruhi oleh laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang sangat luar biasa ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021. Apabila suatu perusahaan ya fundamentalnya mengalami peningkatan, maka ia akan mempengaruhi harga sahamnya. Terbukti ya di perdagangan hari ini. Semoga kedepannya saham MET ini melanjutkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MET. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 720. Ini merupakan harga tertinggi ya di tanggal 7 Maret 2022. Yang kedua yaitu di 665. Dan yang ketiga yaitu di 620. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham tersebut cukup tinggi ya. Terbukti hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah. Untuk resisten yaitu di 885, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Untuk kedepannya ya, untuk teman-teman yang suka mengambil posisi yang cukup panjang, silakan area golden ratio yang khusus target ini dengan harga 885 ini bisa dijadikan untuk target jangka panjangnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham MET ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Jika ingin mengambil posisi jangka pendek, silakan memasang trailing stop-nya ya. Apabila ingin memasang posisi jangka panjang, silakan 885 ini bisa dijadikan target berikutnya. Kalau dilihat dari fundamentalnya ya, untuk kuartal 2 tahun 2022-nya sangat bagus. Saya kira area resisten 885 ini mampu ya dicapai ke depannya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja dulu di 720 untuk memaksimalkan posisi entry. Apabila dia breakdown di sini, sebaiknya teman-teman tunggu saja di area support keduanya yaitu di 665. Itu untuk menjaga momentum posisi entry teman-teman ya untuk memaksimalkan cuannya. Jangan dulu asal masuk walaupun fundamentalnya bagus, tetap memperhatikan posisi entry-nya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya, sangat mendukung ya ke depannya saham MET ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MET. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Elsa. Saham Elsa peragangan terakhir naik 6% di harga 318. Bagaimana dengan prospek saham Elsa? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sempat turun ke bawah jauh. Tetapi di perdagangan 22 Agustus 2022 saham Elsa sudah menunjukkan korslen ke atasnya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Elsa ini sudah menunjukkan rebound baliknya juga. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mengarah ke atas, juga sudah menunjukkan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Elsa ini. Terbukti juga
dengan transaksi asing netbuy ya sebesar 5 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham ELSA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang sudah berada di atas SMA 50-nya juga, sudah berada di area fase naiknya. Di perdagangan terakhir tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya, yaitu menutup di atas 318. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ELSA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 306, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua 292, yang ketiga yaitu di 276. Untuk resisten yang pertama yaitu di 318 untuk penutupan harga hari ini juga. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham ELSA mampu ya melanjutkan rebound-nya setidaknya nutup di atas 318, maka peluang untuk balik arah untuk saham ELSA ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 336 dan yang ketiga yaitu di 360. Ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 8 Maret 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham ELSA, ingat saja ya, atau perhatikan saja area golden ratio-nya yang khusus koreksi di harga 318. Ingat ya, entry pentingnya yaitu di atas 318, itu tergantung dari kondisi besok ya, atau kondisi momentum teman-teman untuk entry. Yang penting masih di atas 318. Kalau masih berada di bawah 318, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau sudah di atas 318 dan nutup di sini, atau setway di atas 318, silakan teman-teman masuk karena peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Apabila dia masih di bawah, seperti saya sampaikan tadi, sebaiknya wait and see dulu. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ke depannya saham ELSA ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Jangan lupa ya untuk tetap memasang trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ELSA. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham SICO. Saham SICO peragangan terakhir naik signifikan 16,20% di harga 165. Bagaimana dengan prospek saham SICO kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas cukup lama. Naiknya juga sudah cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik saham SICO ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung juga dengan volume hijaunya yang cukup signifikan di perdagangan hari ini. Itu artinya saham SICO ini sudah diakumulasi oleh para buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di perdagangan terakhir mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham SICO sudah memasuki area fase naiknya. Di perdagangan terakhir juga mampu breakout di resistennya yaitu di 152. Ini saya kira resisten yang sangat kuat ya. Kenapa kuat? Secara histori kita lihat saja di lingkaran besar ini beberapa kali saham SICO mencoba ya untuk breakout di area resisten 152 tetapi tidak mampu, yaitu di sekitaran tanggal 5 Juli ya 2022, di 8 Juli, di 13 Juli, dan di beberapa perdagangan, dan terakhir di 2 Agustus 2022 juga tidak mampu ya untuk breakout di 152. Itu artinya 152 ini ke depannya ya, karena sudah di breakout akan menjadi support yang cukup kuat untuk saham SICO. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham SICO. Untuk support tentu saja di 152. Seperti saya sampaikan tadi, ini akan menjadi support yang kuat karena memiliki histori yang sangat kuat ya untuk menahan saham SICO sebelumnya. Yang kedua yaitu di 116. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 181, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham SICO mampu melanjutkan rebound-nya, breakout dan bertahan di atas 181, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari historinya, saham SICO sebenarnya sempat ya untuk breakout di area golden ratio-nya pada tanggal 22 Juni 2022. Tetapi di peragangan berikutnya, esok harinya saham SICO sudah balik turun lagi dan menunjukkan koreksi tajamnya ke bawah. Semoga saja kedepannya mampu breakout dan mampu mempertahankan posisinya karena ini
area kuncinya ya 181. Untuk resisten kedua yaitu di 201, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 221. Untuk teman-teman yang mencermati saham Cico, perhatikan saja di paragraf berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area 181 ini, di area golden ratio-nya, silakan teman-teman ATP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout, silakan tahan saja dan memasang trailing stop-nya ya untuk menjaga cuan teman-teman. Apabila dia langsung koreksi ke bawah, di paragraf berikutnya sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di 152. Apabila dia memberikan konfirmasi sinyal buy dan mantul di 152, silakan teman-teman masuk. Apabila dia breakdown di 152, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Cico ini karena takut peluang untuk koreksi tajam ke bawah. Tetapi kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya mendukung ya kalau ke depannya saham Cico memiliki peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Cico. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.